anak kelas 8, bertemu kembali dengan Ibu Sias dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan hari ini kalian belajar bab yang terakhir ya, yaitu bab ke-10 tentang peluang. Dan pada hari ini kalian terkhusus belajar mengenai ruang sampel dan titik sampel. Dipersiapkan modul dan juga alat tulisnya terlebih dahulu. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Yanti akan bepergian. Dia membawa 2 celana pendek dan 3 kaos dengan warna yang berbeda. Dengan mempelajari materi ini, kita akan lebih mudah dalam memasangkan celana pendek dan juga kaos yang akan dikenakan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian harus dapat menentukan ruang sampel. Yang kedua, kalian harus dapat menentukan titik sampel suatu kejadian. Ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel dilambangkan dengan S, adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Menentukan ruang sampel dapat menggunakan tabel atau diagram pohon. Titik sampel adalah setiap anggota dari ruang sampel. Banyak anggota ruang sampel dilambangkan dengan N dalam kurung S. Pada dadu dirumuskan karena dadu permukaannya ada 6, maka dirumuskan dengan 6 pangkat N. Pada mata uang logam permukaannya ada 2, maka dirumuskan dengan 2 pangkat N. Jika yang dilempar mata uang logam dan dadu, maka dirumuskan dengan 2 pangkat N dikalikan dengan 6 pangkat N. Contoh yang pertama, pelemparan sebuah mata uang logam. Mata uang logam mempunyai 2 permukaan. Ada permukaan yang disebut angka dan permukaan yang satunya gambar. Misalkan angka dilambangkan dengan A dan gambar dilambangkan dengan G, maka ruang sampelnya A, G. Kemudian banyak titik sampel atau banyak anggota ruang sampel. Tadi dilambangkan dengan N dalam kurung S. Di sini ada 2, yaitu A dan G. Jadi banyak titik sampelnya ada 2. Kemudian masih pelemparan sebuah ya. Berikutnya pelemparan sebuah dadu. Permukaan dadu ada 6, sehingga ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian banyak titik sampel atau banyak anggota ruang sampel. Karena terdapat 6 anggota, maka banyak titik sampel ada 6. Contoh yang kedua, pelemparan 2 mata uang logam. Untuk pelemparan mata uang logam yang lebih dari 1 dan juga dadu yang lebih dari 1 menggunakan cara tabel atau diagram pohon. Di sini misalkan kita menggunakan diagram pohon. Sebuah mata uang logam kalau dilempar, kemungkinan munculnya ada 2, angka atau gambar. Mata uang logam yang kedua juga sama, angka atau gambar, sehingga diberikan 2 cabang, yaitu angka, gambar, angka, gambar. Maka ruang sampelnya AA, AG, GA, dan GG. Ini jika menggunakan diagram pohon. Kemudian coba kita cari ruang sampelnya dengan menggunakan tabel. Maka kita buat tabelnya. Di sini ditulis A, ini G, yang sebelah kanan juga sama. Ini A, satunya G. Kemudian bacanya AA, AG, GA, dan GG. Contoh yang ketiga, pelemparan 3 mata uang logam. Mata uang logam yang pertama, jika dilempar, maka kemungkinannya ada 2,
yaitu muncul angka atau gambar. Mata uang logam yang kedua juga sama, ada dua kemungkinan, maka kita beri cabang 2. Kemungkinannya yaitu angka atau gambar. Mata uang logam yang ketiga, kemungkinan munculnya juga sama. Kalau tidak angka, ya gambar. Maka karena ada dua kemungkinan, kita beri cabang 2. Yaitu angka atau gambar. Maka ruang sampelnya, perhatikan cara membacanya ya, A, A, A. Maka di sini kita tulis A, A, A. Kemudian yang kedua, A, A, G. Yang ketiga, A, G, A. Kemudian yang keempat, A, G, G. Yang kelima, G, A, A. Yang keenam, G, A, G. Yang ketujuh, G, G, A. Yang kedelapan, G, G, G. Seperti itu ya ruang sampelnya. Kemudian banyak anggota ruang sampel atau banyak titik sampelnya ada 8 ya. Di sini ada 8. Kemudian jika ditanyakan titik sampel 2 angka dan 1 gambar. Kita lihat pada ruang sampel ini. 2 angka artinya A-nya muncul 2 kali. 1 gambar artinya G-nya muncul sekali. Kita lihat dari sini yang A-nya muncul 2 kali dan G-nya muncul 1 kali. Ini ya, AAG, kemudian GAA, kemudian AGA. Kemudian jika ada pertanyaan, titik sampel minimal 1 gambar. Jadi paling sedikit G-nya muncul sekali, yaitu AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Seperti itu ya. Contoh yang keempat, pelemparan 1 mata uang logam dan 1 dadu. Untuk menentukan ruang sampel, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan diagram pohon. Tetapi jika menggunakan diagram pohon, karena di sini ada dadu, dadu itu permukaannya ada 6. Maka kalau menggunakan diagram pohon, cabangnya ada 6. Supaya lebih mudah dalam melihat, karena cabangnya 6 kan sulit ya melihatnya, kita buat dengan tabel saja. Jadi sebaiknya jika ada dadu yang dilempar, menggunakan tabel saja. Dadu tadi jika dilempar kemungkinan munculnya angka 1 sampai 6. Mata uang logamnya A dan G. Ini tabelnya boleh terbolak-balik ya. Di sini Bu Sias buat yang ke bawah ini mata uang logam, yang ke kanan dadu. Karena yang ke bawah mata uang logam kemungkinan munculnya angka dan gambar, maka di sini A, di sini G. Kemudian pada dadu kemungkinan munculnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ruang sampelnya A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Maka banyak anggota ruang sampelnya atau NS atau banyak titik sampelnya, di sini ada 2 kali 6, 12. Kemudian titik sampel munculnya angka. Angka tadi dilambangkan dengan A. Kalian lihat di sini yang ada A-nya, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, dan A6. Kemudian jika ada pertanyaan, titik sampel munculnya dadu bilangan prima. Kalian lihat di ruang sampel ini, yang dadunya bilangan prima, yaitu A2, A3, A5, G2, G3, dan G5.
Kemudian jika ada pertanyaan, titik sampel munculnya angka dan dadu faktor dari 5. Angka tadi lambangnya A. Dari sini kita lihat A-nya saja. Yang angka keduanya, yang dadunya faktor dari 5, yaitu A1, kemudian A5. Contoh yang kelima, dalam kantong terdapat 5 bola bernomor 1 sampai 5. Diambil 2 bola secara acak. Untuk menentukan ruang sampel, pada permasalahan ini tidak bisa menggunakan tabel atau menggunakan diagram pohon, karena yang diambil 2 bola sekaligus. Maka ruang sampelnya kita urutkan satu-satu, yaitu 12, 13, 14, 15. Itu yang diawali dengan bola nomor 1. Sekarang diawali bola nomor 2, yaitu 23, 24, 25. Kemudian kita awali dengan nomor 3, jadi 34, 35. Kemudian diawali dengan nomor 4, yaitu 45. Kemudian titik sampel bola bernomor keduanya ganjil. Jika ada pertanyaan seperti ini, kita lihat dari ruang sampel yang kedua-duanya ganjil. Jika 1-2 yang depan genap, jika 1-2 yang depan ganjil, yang belakang genap. Kita cari yang dua-duanya ganjil, yaitu 1-3, 1-5, 3-5. Contoh yang keenam, tentukan banyaknya titik sampel pada pelemparan yang A 5 mata uang logam, yang B 2 mata uang logam dan sebuah dadu. Tadi pada pelemparan mata uang logam itu permukaannya ada 2, sehingga dirumuskan dengan 2 pangkat N. Maka jika mata uang logamnya ada 5, perpangkatannya adalah 2 pangkat 5. Hasilnya adalah 32. Kemudian yang B, 2 mata uang logam dan sebuah dadu. Tinggal dikalikan ya. Mata uang logamnya ada 2, maka 2 pangkat N dikalikan 6 pangkat N. 2 pangkat 2 dikali 6 pangkat 1, atau 6. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 6 hasilnya adalah 24. Untuk latihan soalnya, latihan ini dan juga latihan pada Google Classroom. Dikerjakan, jangan sampai terlambat, kemudian batas waktunya sampai jam 13. Bagaimana setelah melihat video pembelajaran tadi? Jika kalian masih mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya melalui WA atau melalui forum pada Google Classroom. Kemudian latihannya jangan sampai terlambat. Kemudian pada pertemuan berikutnya kalian belajar mengenai peluang. Demikian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Selamat belajar, selamat berlatih, tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.